Itu. Kemudian Abu Wali Kota Cerkeung tadi ya, ya Masrul Haidi sangat luar biasa. Kritik sosial keagamaan yang sangat tajam dari kultur keacehan yang sudah terkontaminasi dengan budaya luar, itu menjadi amatan beliau. Tidak hanya di tempat publik, tapi juga di jalan-jalan atau di mana-mana. Hanya saja mungkin kita tidak ngeh kalau bahasa Jawanya, bahwa itu sesuatu yang penting. Oleh karena itu, dan semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat yang berbahagia, sesuai dengan permintaan dari ya Bung Akmal, ya Abzal, jadi tidak lama begini, ada polarisasi yang berbeda dakwah dulu dengan sekarang. Itu yang harus kita pahami dulu. Kalau dulu itu adalah penyebaran Islam dari Aceh ke Asia Tenggara dan kemana-mana. Jadi beda dia. Mungkin kita juga lupa bahwa Indonesia Islamnya itu terkenal dengan Wali Songo. 6 dari 9 Wali Songo itu putra Aceh, keturunan dari Aceh. Salah satunya adalah Falatehan, itu kan dari Paseh. Syarif Hidayatullah yang membangun kota Jayakarta. Nah itu udah selesai tuh tokoh-tokoh yang dulu pada tahun 1560 berapa ya, 61 atau 67 itu. Jadi itu dari Aceh ke sana. Jadi itu penyebaran Islam. Banyak cita rasanya. Nah sekarang kita kan pada masa itu ya terus ada Hamzah Pansuri, ada Abdurrahman Asingkili, Syakola dan sebagainya lah. Tokoh-tokoh yang punya kapasitas. Kemudian dulu Abuya Mudawali yang baru saja haul ya, beliau sebagai sentra figur keulamaan yang melahirkan banyak-banyak ulama. Kemudian ada dari Labuan Haji berkembang dan sebagainya, ada sekarang ada Aziziyah, ada macam-macam sudah berkembang. Sekarang dakwahnya itu bukan penyebaran Islam. Jadi bagaimana menguatkan nilai-nilai keislaman itu dalam tatanan kemanusiaan, dalam tatanan kebudayaan, dalam tatanan politik. Itu arah yang kita amati. Jadi bagaimana transformasi nilai keislaman itu booming, ya, tidak hanya di masjid, tapi di ruang-ruang publik, di ruang-ruang budaya, di ruang-ruang interaksi sosial, dan terkini adalah di ruang-ruang media sosial. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, ya tentu pendekatan dakwah sekarang harus modern, harus kontemporer. Jadi nggak bisa ya mengenang masa lalu, karena kita berada di dalam pendakwah itu harus menguasai IT, informasi dan teknologi. Jadi ini harus dimanfaatkan dengan cepat, tepat, akurat. Kemudian materi-materinya juga, saya pikir inilah ISAT ambil bahagian di sini, bagaimana menelurkan ini gitu. Tadi Abun Muhib sudah menyampaikan secara struktural, kita kan sudah lengkap ini ya Pak ya. Persoalannya adalah culture, adalah budaya. Sadar nggak? Pasca tsunami terjadi interaksi budaya yang sangat dalam di Aceh. Itu yang ini dakwah internal kita ini terusik gitu. Jadi banyak hal sebenarnya. Dalam konteks ke depan itu persoalan-persoalan humanitas, persoalan-persoalan kemanusiaan. Ini yang perlu diangkat. Bisa nggak Aceh kader-kader dakwahnya menjawab tantangan kemanusiaan itu? Tantangan kemanusiaan misalnya dalam bermuamalah. Kemarin aja kita baru kanun lembaga keuangan syariah 3 tahun berjalan tergugat gitu kan. Siapa ini? Di sini ada dosi ya dari Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam misalnya. Ini kan sebuah prototipe untuk membentengi ini sebenarnya. Ini adalah model struktural yang diperlukan dalam konteks kontemporer. Nah, sekarang penyebarannya bagaimana? Kalau Tusub punya banyak media,
malahan radio juga punya, ekonomi juga punya, semuanya punya. Sebenarnya bukan masanya lagi kalau pendakwah itu tidak punya kapasitas ekonomi, tidak punya kapasitas kemanusiaan, tidak punya kapasitas kultural. Jadi ini mungkin Isat, bagaimana ini kita pikirkan bersama-sama, ya, kita gulirkan bersama-sama. Ini pola dakwahnya adalah transformasi value keislaman itu harus ada dalam berbagai dimensi kehidupan. Kalau kita bongkar kanun syariat Islam kan semua dimensi kehidupan kan, bukan hanya performa wajah berbusana doang kan, tapi juga semua ekonominya, budayanya, interaksi sosialnya, pendidikannya lagi. Ini lebih parah lagi. Sejak dari kesehatannya juga, saya pikir kesehatannya juga. Misalnya begini, kalau di sistem medis mungkin ada yang mahasiswa kedokteran, itu ada teori 1000 hari pertama kehidupan manusia. Itu yang perlu dijaga. Secara kultural orang Aceh ini sudah dijaga sejak awal. Punya nih Pak Wali. Kalau usia kandungan 7 bulan, keluarga laki-laki datang kepada keluarga perempuan membawa makanan yang penuh nutrisi dan gizi. Itu kan antisipasi stunting gitu kan. Jadi emaknya sudah diberikan asupan gitu. Bukan yang sejak lahir dari dalam. Ini kultur keacehan dan ini sudah hampir hilang. Jadi itu bukan hanya mana-mana simbolis. Maksud saya begini, kalau mau kita gali banyak sekali. Jadi kalau medis 1000 hari pertama sejak sperma dan ovum itu bersatu menjadi spermatozoa sejak dalam kandungan, Islam juga mengajarkan suami membawa pulang makanan dari rezeki yang halalan, thayyiban, berbicara yang baik-baik, yang hasan, maka lahirlah keturunan yang baik. Ini kan Islam kita seperti itu. Inilah persoalan-persoalan humanitas, persoalan pendidikan. Jadi saya pikir sangat salah kalau dunia pendidikan itu di perguruan tinggi, tapi adalah sejak kandungan. Ketika misalnya IAIN Araniri dihujat bahwa ada sarjana yang tidak bisa baca Al-Quran misalnya, itu kan sangat keliru. Padahal baca Al-Quran itu harus mampu sejak dari kandungan. Secara kultural, orang Aceh aib kalau tidak mampu baca Al-Quran. Secara kultural ya, meskipun fakta sosialnya adalah banyak orang yang tidak mampu baca Al-Quran. Terbukti ketika baca Al-Quran sudah menjadi kebijakan politik, di sanalah banyak berguguran. Padahal dia punya kapasitas, punya kecerdasan, tapi tidak bisa baca Al-Quran, maka gagal untuk maju ke dunia politik. Bali Haji baca Al-Quran. Jadi sebagai calon wali kota, Pak Bambang juga bisa baca Al-Quran. Jadi itu. Jadi saya pikir itu. Pertama, pola sasaran dakwahnya kalau dulu penyebaran Islam, sekarang adalah transformasi nilai. Oleh karena itu keluarga besar Isat mau tidak mau harus sering-sering ada pengajian, harus sering kajian, kapasitas keilmuan yang dibutuhkan. Apalagi kalau mengakses dunia teknologi. Kalau dulu begini, saya sedikit ya 2 menit lagi ya, perbandingannya ya. Tahun 80-an ya, itu akulturasi budayanya masih biasa-biasa. Kalau tahun 80-an sudah beda. Tahun 90-an itu menjadi budaya. Warga kota kalau tidak pergi ke pantai minggu terakhir jelang Ramadan, seolah nggak sah masuk Ramadannya. Nah, itu praktiknya seperti itu. Inilah tantangan-tantangan dakwah kultural kalau mau kita luruskan gitu. Pasca tsunami sudah beda lagi. Jadi banyak ujian, banyak tantangan yang bisa mengubah itu semua. Oleh karenanya saya pikir kita harus kuasai persoalan-persoalan kontemporer, kita harus kuasai media-media kontemporer, kita harus kuasai IT, sehingga kita bukan hanya persoalan penyebaran Islam hari ini, tantangannya adalah transformasi nilai Islam itu sendiri. Bahwa Islam bukan hanya sholat,
bukan hanya puasa, tapi Islam juga adalah zakat, menyangkut dengan ekonomi. Islam juga adalah haji, membangun kepedulian, kesosialan. Inilah mungkin entry point yang perlu kita pikirkan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Samsul Rijal yang pada intinya bahwa dakwah dalam konteks kekinian bukan hanya pada persoalan memperkenal nilai-nilai ilahiyah semata, karena itu dianggap sudah selesai urusan domestik kita jauh-jauh sebelumnya. Tapi ada transformasi nilai yang harus dilakukan. Di samping hablum minallah, ada persoalan humanity yang setiap saat terus terjadi, dan di situ dakwah menunggu kita. Kita harus hadir dengan segenap perspektif masa kini bahwa digitalisasi media adalah wasilah yang bisa mewujudkan dakwah kita kian dekat dengan masyarakat dan umat. Narasumber atau paparan yang selanjutnya adalah Abi Mini. Abi Mini tentu akan beda gaya beliau membawa acara pengantar dengan beliau menjadi narasumber. Kita lihat perbedaannya 10 menit dari sekarang.